Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai sekarang. Semoga apa yang Kakak sampaikan melalui channel ini nantinya bisa menjadi jalan untuk teman-teman meraih kesuksesan. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas prediksi soal P3K untuk pemadam kebakaran yang part keempat. Di sini Kakak sajikan soal-soal terpilih sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024. Sebelum kita masuk pada soal, Kakak jelaskan tekniknya. Di sini Kakak akan membacakan soalnya. Setelah itu, kalian bisa menjawabnya dalam durasi 5 detik. Jika dirasa kurang, bisa di-skip supaya memaksimalkan kalian dalam menjawab. Soal yang jawabannya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, bisa di-screenshot dan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling mengoreksi dan berbagi pemahaman satu sama lain. Sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K ataupun soal CPNS dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Kita mulai dengan nomor soal yang pertama. Di bawah ini, cara mencegah dini bahaya kebakaran kecuali A. Menanggapi bahwa kompor, lampu minyak, dan lain-lain dipadamkan sebelumnya, baru meninggalkan rumah. B. Mengisi bahan bakar pada saat dalam keadaan menyala. C. Mematikan kompor terlebih dahulu bila kompor hendak dipindahkan. Ataukah D. Tidak meninggalkan peralatan listrik seperti kipas angin, kompor listrik dibiarkan menyala, atau tetap tertancap pada saklar listrik. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Mengisi bahan bakar pada saat dalam keadaan menyala. Adapun pembahasannya, di bawah ini cara mencegah dini bahaya kebakaran, yakni yang pertama, menanggapi bahwa kompor, lampu minyak, dan lain-lain dipadamkan sebelumnya, baru meninggalkan rumah. Yang kedua, tidak mengisi bahan bakar pada saat dalam keadaan menyala. Yang ketiga, mematikan kompor terlebih dahulu bila kompor hendak dipindahkan. Kemudian, tidak meninggalkan peralatan listrik seperti kipas angin, kompor listrik yang dibiarkan menyala atau tetap tertancap pada saklar listrik. Selain itu, tidak memasang kontak tusuk secara bertumpuk-tumpuk. Yang selanjutnya, tidak melakukan penggantian sekring pemutus arus induk tanpa izin PLN. Jangan merokok di tempat tidur. Jangan memasang obat nyamuk terlalu dekat dengan tempat tidur atau bahan atau agenda yang mudah terbakar. Jangan biarkan anak-anak bermain api atau korek api. Jangan membuang sampah di tengah terik matahari. Dan yang terakhir, jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti bensin, minyak tinar dari jangkauan api. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tidak sesuai adalah opsi B. Karena bertentangan dengan cara mencegah dini bahaya kebakaran. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan atau sebagai bagian dari ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat di dalam Undang-Undang Nomor A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Ataukah D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun pembahasannya, penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan atau sebagai bagian dari ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Manajemen adalah seni mengelola dan mengkoordinasi segala sumber daya demi tercapainya tujuan organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh pengelola atau pemilik gedung, antara lain A. Apar, alarm, hidran, sprinkler, dan detektor. B. Planning, organizing, executing, dan controlling. C. Man, money, material, mesin, method. Ataukah D. Pintu darurat, tangga darurat, petunjuk arah exit, dan lampu. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Man, money, material, mesin, dan metode. Adapun pembahasannya, manajemen adalah seni mengelola dan mengkoordinasi segala sumber daya demi tercapainya tujuan organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengendalian. Sumber daya yang dimiliki oleh pengelola atau pemilik gedung berupa yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga material, yang keempat mesin, dan yang terakhir metode. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan nomor soal yang keempat. Seorang pemadam kebakaran sedang memadamkan api di sebuah gedung bertingkat. Pada saat melakukan operasi penyelamatan, ia menemukan seorang korban yang terjebak di dalam ruangan yang telah terbakar. Bagaimana cara yang tepat dalam menyelamatkan korban tersebut? A. Mengabaikan korban tersebut dan meneruskan operasi pemadam. B. Menanyakan kondisi korban terlebih dahulu sebelum membawanya. C. Memeriksa kondisi korban terlebih dahulu sebelum membawanya dengan hati-hati melalui jalan yang aman. Ataukah D. Membawa korban dengan cepat tanpa memperhatikan kondisi korban dan sekitarnya. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Segera memeriksa kondisi korban terlebih dahulu sebelum membawanya dengan hati-hati melalui jalan yang aman. Kita lanjutkan, adapun pembahasannya. Dalam situasi seperti ini, pemadam kebakaran harus berhati-hati dalam menyelamatkan korban. Sebelum membawa korban, ia perlu memeriksa kondisi korban terlebih dahulu, seperti apakah korban sadar dan dapat berjalan atau perlu dibawa menggunakan alat bantu. Setelah itu, pemadam kebakaran harus membawa korban melalui jalan keluar yang aman. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling benar adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Salah satu tugas penting seorang pemadam kebakaran adalah penanganan bahan kimia berbahaya.
Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebocoran bahan kimia di pabrik? A. Memberitahu pimpinan dan menunggu instruksi. B. Menggunakan peralatan pelindung diri dan menangani kebocoran dengan hati-hati sesuai prosedur yang telah ditentukan. C. Segera menutup pipa yang bocor untuk menghentikan kebocoran. Ataukah D. Menghindari daerah tersebut dan menunggu petugas keamanan datang. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Menggunakan peralatan pelindung diri dan menangani kebocoran dengan hati-hati sesuai prosedur yang telah ditentukan. Adapun pembahasannya, ketika terjadi kebocoran bahan kimia, pemadam kebakaran perlu menghindari daerah tersebut dan menggunakan peralatan pelindung diri. Pemadam kebakaran harus mengetahui bahan kimia apa yang bocor agar dapat menanggulangi dengan hati-hati sesuai prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang keenam. Yang termasuk ke dalam jenis-jenis detektor adalah A. Semi, asap, manual, dan otomatis. B. Nyala, asap, panas, dan otomatis. C. Heat detektor, api, panas, dan gas. Ataukah D. Nyala, asap, panas, dan manual. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Heat detektor, api, panas, dan gas. Adapun pembahasannya, berdasarkan Pergub DKI Pasal 4 Tahun 2015, detektor kebakaran terdiri atas detektor panas, detektor asap untuk mengontrol penjalaran asap atau air sampling, dan projected beam smoke detector. Detektor gas kebakaran, detektor nyala api, dan detektor kebakaran lainnya. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal nomor 7. Yang dimaksud dengan ref not atau simpul mati adalah A. Simpul yang berguna untuk menyambung tali yang sama besar. B. Simpul yang berguna untuk menyambung tali yang sama besar yang sifatnya permanen. C. Simpul yang berguna untuk menyambung tali pita webbing. Ataukah D. Simpul yang berguna untuk menyambung tali yang tidak sama besar. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Simpul yang berguna untuk menyambung tali pita webbing. Adapun pembahasannya, simpul mati atau ref knot disebut juga sebagai square knot. Kegunaan simpul mati adalah untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan dalam keadaan kering. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Formasi regu dalam kendaraan adalah A. Melayani buka tutup air pada kendaraan sesuai dengan susunan nomor pekerja masing-masing. B. Posisi duduk anggota regu di kendaraan sesuai dengan susunan nomor pekerja masing-masing. C. Melayani pengerusakan pada kendaraan sesuai dengan susunan nomor pekerja masing-masing. Ataukah D. Mengemudikan kendaraan sesuai dengan susunan nomor pekerja masing-masing. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Posisi duduk anggota regu di kendaraan sesuai dengan susunan nomor pekerja masing-masing. Adapun pembahasannya,
Formasi dalam regu membentuk suatu barisan dalam posisi bersab yang terdiri dari 3 orang, 4 orang, dan 5 orang tergantung dari jenis latihan dalam rangka menentukan nomor pekerjaan, jabatan, peralatan yang dibawa, dan menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada saat pemadaman dengan menggunakan hidran. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 9. Fungsi dari regulator pada breathing apparatus adalah A. Melindungi wajah dari terpaan panas dan menjaga udara di dalamnya agar tetap dingin. B. Untuk mengendalikan aliran udara ke peralatan pernapasan yang dipakai secara otomatis. C. Mengeluarkan udara sisa yang dihembus pemakai. Ataukah D. Untuk komunikasi antar pemakai dalam jarak dekat. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Untuk mengendalikan aliran udara ke peralatan pernapasan yang dipakai secara otomatis. Adapun pembahasannya, fungsi utama breathing apparatus adalah membantu untuk melakukan pernapasan terutama ketika dalam keadaan atau peristiwa berbahaya. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Seorang pemadam kebakaran harus memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim. Penting bagi pemadam kebakaran untuk memahami peran dan tugas masing-masing anggota tim. Siapa yang bertugas untuk membawa tali saat melakukan penyelamatan di gedung bertingkat? A. Anggota tim ketiga. B. Anggota tim kedua. C. Anggota tim pertama. Ataukah D. Komandan unit? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Anggota tim pertama. Adapun pembahasannya, saat melakukan penyelamatan di gedung bertingkat, anggota tim pertama bertugas untuk membawa tali. Tali tersebut digunakan untuk memberikan bantuan dan bimbingan dalam evakuasi. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silakan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.